Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-33 daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu Sayyidina Sa'ad ibn Rabi'. Beliau Sayyidina Sa'ad ibn Rabi' bin Amr al-Ansari al-Khazraji. Karena ada nama sahabat yang lain yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Beliau yang al-Khazraji Al-Ansari, salah satu nugaba, pemimpin daripada kaum Ansar. Beliau hadir di Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua juga hadir dalam perang Badar. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Sa'ad ibn Rabi', diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lamma qadimna al-Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad bin Rabi'. Ketika kita datang ke kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi semua sahabat dari kaum Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum Ansor. Baik kaum Ansor itu dari kaum Aus ataupun dari Khazraj, semuanya dipersaudarakan oleh Nabi. Persaudaraan Islam itu umum, kenal nggak kenal itu dipersaudara, semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim akhul muslim, itu sudah umum. Tapi Nabi ini akho, bukan hanya yang umum, tapi secara khusus, perorangan. Satu sama lain itu ikatannya nggak ada ikatan darah, tapi lebih kuat dari ikatan darah, persaudaraan ini. Jadi ada ukhuwah Islam yang umum, ada ukhuwah antara dua orang yang digabungkan, yang satu sama lain mendukung dalam kebaikan, menghalangi dari keburukan. Itu harus kita miliki agar ada yang menegur kita secara los ketika kita salah, tanpa ada nggak enak, sungkan. Kalau sesama muslim kita negor, apalagi kalau caranya agak kasar, keras, pasti ditolak, pasti ditentang, padahal benar. Dan ada rasa sungkan mau ngasih nasihat pun juga ada. Tapi ketika ada dipersaudarakan atas dasar lillah wa fillah, ini tegur menegurnya lebih nyaman. Ibaratnya kalau sekarang itu bestie. Jadi bukan sekedar hanya teman, tapi betul-betul sangat dekat. Dan Nabi SAW menjalankan itu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sebab kaum Muhajirin ini datang ke Madinah nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa bukan karena miskin. Ada di antara mereka yang miskin, ada yang kaya, tapi nggak bisa membawa hartanya. Butuh bantuan orang-orang Ansor, dipersaudarakan oleh Nabi. Karena itu kaum Ansor sangat dimuliakan oleh Nabi SAW sampai di akhir wasiatnya
untuk sahabat Muhajirin memperhatikan kaum Ansor karena jasanya mereka yang sangat amat besar. Lah dipersaudarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Karena Nabi sudah mempersaudarakan, Sayyidina Sa'ad ini mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Ini aksarul ansori malan, aku ini di antara kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Aku ini wong sugih." Katanya Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf bukan orang miskin, tapi nggak bisa membawa hartanya ke kota Mekah. Fa'aksimulaka nisfa mali, aku bagi untukmu separuh hartaku. Ini baru dipersaudarakan loh, nggak nanggung. Bukan kamu tak kasih bagian hartaku nanti kamu tak bangunkan rumah, bukan. Semua hartaku ini sekian, saya bagi dua, separuh untuk kamu. Kepingin dulu kayak ngono, mau enak wis ya. Tapi beda kalau saya jawabnya na'am. Kalau Sayyidina Rahman bin Auf enggak, nanti jawabannya. Kemudian wandur ayya zaujatayya hawaita nazaltu laka anha fa idza halat tazawwajtaha. Aku punya dua istri. Dulu belum ada ayatul hijab, belum dilarang, belum diwajibkan pakai penutup wajah. Jadi bisa melihat. Yang penting tidak ada syahwat. Aku punya dua istri, coba lihat mana yang kamu suka, nanti aku cerai ketika sudah waktunya halal, nikahi. Bukan hanya hartanya, istrinya pun ditawarkan kepada beliau. Karena yang jawab Sayyidina Abdurrahman bin Auf, jawabannya satu, la hajata li fi dzalik. Aku nggak butuh itu semuanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendoakan jazakallahu anni, didoakan barakallahu lak fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi kamu di hartamu dan istrimu. Ini enggak diterima oleh Sayyidina Abu Hurairah, justru didoakan semoga Allah memberkahi kamu dan istrimu, istrimu dan hartamu. La hajata li fi dzalik, kamu enggak butuh itu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dullani ala suq. Ya, tunjukkan aku mana pasarnya. Akhirnya ditunjukkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Rabi pasar, yaitu pasar Suq Qainuqa. Berangkat itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke sana jual keju sama samin. Keju sama samin dijual. Enggak lama Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini ada kuning-kuning di tangannya sama di kakinya. Ditanya oleh Nabi, hal tazawwajta, apakah kamu nikah? Iya ya Rasulullah. Aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun hanya dengan satu kambing. Ini kan baru datang dari Mekah, nggak lama nikah. Dan duit itu kan dikasih sama Sayyidina bin Rabi, nggak punya. Ternyata hanya dalam waktu singkat beliau sudah bisa mendapatkan kekayaan, sehingga bisa menikah dan membuat walimah atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Sayyidina Sa'ad bin Rabi diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yaum Uhud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di perang Uhud, usai perang Uhud, dan kaum muslimin banyak yang kalah dan banyak yang ditawan. Rasulullah ingin tahu
tanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, man ya'tini bi khabar Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, siapa yang bisa memberikan aku kabar tentang Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Jadi Nabi begitu peduli kepada beliau karena memang seorang tokoh dan ikut dalam Bai'atul Aqabah yang pertama, yang kedua, dan hadir perang Badar. Akhirnya ada salah seorang dari mereka menjawab, aku ya Rasulullah. Ada riwayat beliau ini adalah Ubay bin Ka'ab Al-Ansari. Ada riwayat enggak yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Thabit, itu yang mencari adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit. Karena itu nanti ada dua versi perkataan dari beliau, antara yang mengatakan itu Ubay bin Ka'ab atau yang mengatakan itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Akhirnya dicari di antara orang-orang yang mati dalam peperangan tersebut. Nah, kaum muslimin saat itu ada 70 orang yang meninggal. Dicari, akhirnya ketemu itu bukan orangnya yang nemu duluan, Sayyidina Sa'ad yang ngelihat duluan. Masya'nuk, kamu nyari apa? Jawab, ba'athani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'atihi bi khabarik. Aku diutus oleh Rasulullah untuk datang kepada kamu memberikan kabar kepada Rasulullah, ngelihat keadaanmu, apakah engkau ini termasuk yang meninggal apa masih hidup. Dalam riwayat demikian. Akhirnya katanya Sayyidina Sa'ad bin Rabi', fadhhab ilaih, datangi Nabi, fa'akri'hu minni salam, ucapkan salam kepada Nabi dariku, wa akhbirhu, beri kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni qad tu'intu isnata asyrata ta'natan, aku telah mendapatkan tusukan 12 kali. Jadi di tubuhnya ada 12 tusukan. Wa anni qad anfattu muqatili, dan aku telah menyukseskan atau menghabisi orang-orang yang membunuhku. Jadi beliau mati tapi beliau juga dapat nyawa orang lain. Saat itu sudah di penghujung nyawanya, tapi masih sempat memberikan nasihat penting kepada kaumnya secara khusus. Wa akhbir qaumaka, ini karena Sayyidina Sa'ad mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, dalam riwayat yang mengatakan yang nyari adalah Ubay bin Ka'ab, sama-sama kaum Ansor. Wa akhbir qaumaka annahu la uzra lahum indallahi in kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayy. Kabari kaummu bahwa tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah bila Rasulullah dibunuh dan di antara mereka dari kaumku ini masih ada yang hidup, kaum Ansor. Jadi kalau kaum Ansor masih hidup, kemudian Rasulullah itu wafat, dibunuh, maka mereka yang hidup dari kaum Ansor menyaksikan Rasulullah dibunuh, di hari kiamat nanti tidak ada alasan di hadapan Allah untuk mengelak. Artinya jaga betul-betul Nabi SAW jangan sampai terbunuh. Ya, begitu pedulinya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, beliau menambahkan, Allah wa ma'ahatum alaihi Rasulullah SAW Lailatul Aqabah. Perhatikan betul-betul apa yang kalian janjikan kepada Rasulullah di Lailatul Aqabah. Kemudian beliau sampaikan, fa wallahi ma lakum indallahi udrun in khalasa ila nabiyyin wa fikum ainun tatrif. Ya, ada versi lain, demi Allah kalian tidak akan memiliki alasan di hadapan Allah kalau kaum kufar bisa sampai kepada Rasulullah sedangkan mata kalian masih bisa berkedip. Sehingga katanya Ubay bin Ka'ab, falam abrahat tamat, aku selalu menjaga Nabi sampai Rasulullah wafat. Ada pendapat enggak? Aku menunggu di situ sampai Sayyidina Sa'ad wafat. Jadi ditunggu sampai matinya.
Setelah meninggal, Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini datang kepada Nabi SAW, dikasih kabar. Ya, dikasih kabar apa yang terjadi kepada Sayyidina Sa'ad. Diceritakan sampai wafatnya. Rasulullah kemudian mengatakan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nasaha lillahi wa rasulihi hayyan wa mayyitan. Dia sempat memberikan nasihat di masa hidupnya dan menjelang matinya. Dalam riwayat yang lain, beliau Sayyidina Sa'ad mendapatkan salam terlebih dahulu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mendapatkan salam terlebih dahulu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendapatkan doa. Wakul inna Sa'dan ya Sayyidina Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah lewat Sayyidina Ubay, inna Sa'dan yaqul jazakallahu anni khaira ma jaza nabiyyan an ummatih wa abligh qaumaka minni salam. Sesungguhnya Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah, semoga Allah membalasmu kebaikan sebagaimana Allah membalas kepada para nabi dari perbuatannya kepada umatnya, dan sampaikan kepada kaum Ansar dariku salam. Dalam riwayat yang lain, yang datang itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Setelah dicari, dilihat dalam kondisi yang sudah di akhir penghujung nyawanya, ternyata didapati dalam riwayat yang tadi ada 12, yang ini ada 70 tebasan pedang. Wabihi sab'una darbah, ada 70 tebasan pedang. Bahkan dijawab salamnya Nabi, sampaikan salamnya Nabi, dijawab oleh beliau. Beliau kemudian mengatakan, ajidu rihal jannah. Dari situ beliau mencium aroma surga. Jadi sudah mencium aroma surga. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, wa qul liqaumi al-ansar, sampaikan kepada kaumku. Kalau kepada Ubay bin Ka'ab, kaumaka. Ini beliau mengatakan kaumi al-ansar, la udra lakum indallah in khalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafarun yatrif. Kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau wafat di perang Uhud, tentunya tahun ketiga setelah hijrah. Beliau meninggalkan 2 putri dan 1 istri. Setelah wafatnya beliau, itu hartanya dibawa oleh pamannya, oleh saudaranya. Jadi semua hartanya dibawa oleh saudaranya. Kan orang kaya ya, orang kaya. Jadi istrinya Sa'ad bin Rabi mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bernama Umrah binti Hazm, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi terbunuh bersamamu di perang Uhud. Beliau punya 2 putri, ingin mendapatkan warisan daripada harta ayahnya, tapi dikuasai oleh pamannya, dikuasai semuanya oleh pamannya. Akhirnya turun ayat yastaftunaka fi nisa. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan hatani binta Sa'ad, ini 2 putrinya Sa'ad. Kutila abuhuma ma'aka yauma Uhud, ayahnya terbunuh di perang Uhud, dan pamannya membawa semua hartanya, tidak ditinggalkan apapun untuk dia. Akhirnya katanya Rasulullah, yakdillahu fi dzalik, Allah yang menentukan untuk putrimu dalam hal ini. Turun ayat tentang warisan. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi SAW salah seorang kepada paman kedua anaknya Sa'ad, mengatakan a'ti binti Sa'ad ats-tsulusain, berikan kepada 2 putrinya Sa'ad 2/3 hartanya Sa'ad,
Wa'ati ummahuma as-sumun. Berikan kepada ibu anak dua ini 1/8 daripada hartanya Sa'ad. Diberikan warisan kepada mereka. Wa baqiya wa ma baqiya fawalak. Sisanya untuk kamu. Dan ini pertama kali Rasulullah memberikan warisan 2/3 kepada 2 orang putri. Memang ketika memiliki 2 anak putri, maka warisannya adalah 2/3 untuk mereka. Kalau satu hanya setengah. Wallahu alam. Ini diantara kemuliaan Sayyidina Sa'ad. Pernah juga salah satu perempuan datang kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, masuk ke Sayyidina Abu Bakar, kemudian datang Sayyidina Umar, tanya siapa ini? Katanya Sayyidina Abu Bakar, ini adalah istrinya orang yang lebih baik daripada aku dan kau. Sayyidina Abu Bakar betul-betul menghormati Sayyidina Sa'ad bin Rabi, lebih mulia daripada aku dan engkau. Itu Sayyidina Abu Bakar yang menyatakan kemuliaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan sebagaimana diberikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.